Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bertemu lagi kita di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11. Nah, anak-anakku, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas terkait bab 7 tentang meneladani Rasul Allah dengan perilaku santun. Untuk pembahasan kali ini kita akan masuk bab 8 tentang menghormati orang tua dan guru. Sebagai umat Islam, kita semua diwajibkan untuk menghormati kedua orang tua kita. Dikarenakan Islam selalu mengajarkan kepada kita untuk selalu menghargai satu sama lain. Begitu juga dengan guru. Guru adalah seseorang yang mendidik dan mengajari kita ilmu di luar jangkauan orang tua. Maka wajib pula hukumnya untuk kita semua selalu menghormati, menaati Bapak Ibu guru sebagaimana kita menghormati dan menaati orang tua kita. Baik anak-anakku, untuk pembahasan materi kali ini kita akan membahas yang pertama adalah pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Yang akan kita bahas adalah cara berbakti kepada orang tua dan hikmah berbakti kepada orang tua. Selanjutnya adalah pentingnya hormat dan patuh kepada guru. Yang akan kita bahas adalah cara berbakti kepada guru dan hikmah berbakti kepada guru. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Dalam Al-Quran, banyak sekali Allah menerangkan dan memerintahkan kepada kita untuk selalu menghormati dan patuh kepada orang tua. Salah satunya ada pada Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Silakan kalian simak terlebih dahulu lafal suratnya, ayatnya, dan juga terjemahannya. Pada Quran surat Al-Isra ayat 23-24, di sini Allah memerintahkan kepada kita yang pertama adalah jangan menyekutukan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak atau kita sebut dengan orang tua. Nah, di dalam Al-Quran ini biasanya perintah untuk menghormati orang tua akan selalu disandingkan dengan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bisa melihat isi kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Nah, bagaimana sih cara kita untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak kita? Kalau kita lihat dari Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24, ada 5 bentuk berbakti kepada orang tua. Yang pertama adalah pada lafal fala taqul lahuma uffin. Artinya itu janganlah engkau mengatakan uff. Apa itu uff? Uff itu adalah kata ah. Kata ah ini tidak boleh kita ucapkan kepada orang tua kita. Kenapa? Karena kata uff atau kata ah ini memberikan makna bahwa kata uffin atau kata ah ini merupakan suatu ucapan yang memberikan kesan sedang kesal atau penghinaan.
Sehingga tidak boleh kita mengatakan kepada kedua orang tua kita. Yang kedua ada pada lafal wala tanharhuma. Wala tanharhuma. Artinya itu adalah jangan membentak kedua orang tua kita. Baik membentak dalam lisan maupun dalam perbuatan. Yang ketiga adalah bertutur kata yang baik. Bertutur kata yang baik. Di sini kita harus bertutur kata yang baik, menggunakan kata-kata yang baik ketika kita berkomunikasi dengan orang tua kita. Yang keempat adalah wafid lahuma janahadulli minar rahmah. Di sini artinya adalah kita harus selalu merendahkan diri kita kepada orang tua dengan penuh kasih sayang. Maksudnya ketika kita sedang berkomunikasi dengan kedua orang tua kita, maka kita diharuskan untuk merendahkan diri, atau kata lain tidak sombong di hadapan kedua orang tua kita. Yang terakhir adalah perintah untuk berbakti kepada orang tua menurut Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, yaitu selalu mendoakan orang tua. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita. Selanjutnya, nah ini dia kata birrul walidain. Sudah sering kita dengar ya, birrul walidain. Sekarang kita lihat apa sih itu birrul walidain? Birrul walidain itu adalah perbuatan baik anak terhadap kedua orang tuanya sebagai bentuk kebaktian, kepatuhan, kasih sayang, sehingga kedua orang tua mendapatkan kebahagiaan. Nah, kalau yang tadi Ibu jelaskan adalah bentuk-bentuk birrul walidain menurut Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Pada slide kali ini adalah bentuk birrul walidain menurut Imam Az-Zahabi. Jadi bentuk birrul walidain dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah menaati segala perintah orang tua. Tentunya perintah yang tidak melanggar syariat agama Islam. Yang kedua adalah menjaga harta kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah membantu orang tua ketika orang tua membutuhkan kita. Selanjutnya, secara umum, cara berbakti kepada orang tua, terutama ketika orang tua kita ini masih hidup, masih bisa kita bertemu dengan kedua orang tua kita, maka cara berbaktinya adalah yang pertama, mengikuti perintah dan nasihat kedua orang tua kita. Ingat, digarisbawahi perintah dan nasihatnya tentunya yang tidak melanggar agama Islam, tidak melanggar Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah merawat orang tua dengan sabar dan ikhlas, sebagaimana orang tua kita merawat kita ketika kita masih kecil dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesabaran dan penuh keikhlasan. Yang ketiga, merendahkan diri dengan cara berkata halus dan sopan. Seperti tadi ya di Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Lalu yang keempat adalah rela berkorban untuk orang tua. Yang kelima adalah meminta kerelaan orang tua ketika berbuat sesuatu. Atau dengan kata lain adalah memohon restu, meminta ridho kepada orang tua. Kenapa harus meminta ridho kepada orang tua? Karena ridhonya Allah tergantung dengan ridhonya orang tua. Jadi ketika orang tua kita meridhoi apa yang akan kita perbuat, maka secara tidak langsung Allah juga meridhoi apa yang akan kita perbuat.
Dan yang terakhir adalah tetap berbuat baik kepada orang tua walaupun mereka bersikap aniaya. Jadi sebagaimana orang tua kita itu bersikap kepada kita, kita harus tetap selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Nah, kalau tadi cara berbakti kepada orang tua ketika orang tua kita masih hidup, kita masih berjumpa. Sekarang adalah cara berbakti kepada orang tua ketika orang tua kita sudah meninggal. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah merawat jenazahnya apabila meninggal. Jadi, kita tidak hanya merawat orang tua ketika mereka masih hidup dan membutuhkan kita, tapi ketika mereka sudah meninggal, jadi kita dianjurkan untuk bisa merawat jenazahnya. Lalu yang kedua adalah melaksanakan wasiat atau hutang. Jadi ketika orang tua kita meninggal, ternyata ada wasiat yang ditinggalkan atau ada hutang yang ditinggalkan, maka kita harus melaksanakan wasiat tersebut dan membayar hutang-hutang tersebut. Lalu yang ketiga adalah menyambung silaturahmi kepada kerabat. Yang keempat adalah melanjutkan cita-cita luhur orang tua kita, yang pastinya seluruh orang tua akan bercita-cita agar anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka wajib untuk kita sebagai anak ketika orang tua kita sudah meninggal, kita lanjutkan cita-cita luhur tersebut menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang terakhir adalah mendoakan orang tua yang telah tiada. Ingat, apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua amal jariah, yang ketiga adalah doa anak soleh yang selalu mendoakan. Jadi ketika kita sebagai anak mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal, memohonkan ampun kepada orang tua kita yang sudah meninggal, maka doa-doa kita tersebut menjadi amal penerang untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Baik, sekarang tinggal hikmah ya. Kita lihat hikmah atau manfaat ketika kita bersikap birrul walidain. Nah, hikmah birrul walidain yang pertama, birrul walidain adalah amalan yang paling utama. Kita lihat tadi di Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, menghormati kedua orang tua kita itu disandingkan atau berada setelah perintah untuk selalu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita beribadah kepada Allah, amalan utamanya adalah sholat, lalu amalan utama yang kedua adalah birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, hikmahnya adalah jika orang tua kita meridhoi, maka Allah akan ridho. Seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan, ridho Allah tergantung dengan ridhonya orang tua. Begitupun sebaliknya, murkanya Allah tergantung dengan murkanya orang tua. Yang ketiga adalah menghilangkan kesulitan. Yang keempat adalah diluaskan rezeki dan umur kita. Dan yang terakhir adalah akan masuk ke dalam surga ketika kita bisa melaksanakan birrul walidain dengan baik. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang pentingnya hormat dan patuh kepada guru. Menurut Al-Ghazali, guru adalah orang yang berilmu, orang yang beramal, orang yang mengajarkan ilmu, dan orang yang memberi manfaat bagi kehidupan akhirat, serta menunjukkan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan menurut Imam Al-Ghazali, orang tua ini dibagi menjadi 3. Orang tua dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah orang tua yang melahirkanmu, berarti bapak dan ibu. Lalu yang kedua adalah orang tua yang menikahkanmu, bisa kita sebut dengan bapak dan ibu mertua. Dan yang ketiga adalah orang tua yang mengajarimu atau guru. Sehingga kedudukan guru dan orang tua ini sama, karena mereka sama-sama disebut sebagai orang tua. Kalau orang tua ini orang tua yang melahirkan kita, kalau guru ini orang tua yang mengajari kita ilmu. Sehingga wajib hukumnya untuk kita selalu menghormati orang tua dan guru. Lalu untuk dalil nakli terkait menghormati guru ada pada Quran surat Al-Fatir ayat 28. Silahkan disimak baik-baik lafal ayatnya dan terjemahannya. Nah, selanjutnya adalah cara berbakti kepada guru. Yang pertama adalah menghormati, memuliakan, dan mengikuti nasihat guru. Baik guru yang sedang mengajar kita atau guru yang sudah mengajar kita. Jadi kita harus selalu menghormati, memuliakan, dan mengikuti nasihatnya. Lalu yang kedua adalah mengamalkan ilmu dan membagikannya kepada orang lain. Yang ketiga adalah tidak melawan, menipu, dan membuka rahasia guru. Jadi tidak membuka aib dari Bapak Ibu guru kita. Yang keempat adalah memuliakan keluarga dan sahabat guru. Yang kelima adalah mengikuti sifat guru yang baik-baik saja. Jadi ketika kamu melihat ada sisi positif dari Bapak Ibu guru kamu, maka diikuti. Ketika kamu melihat ada sisi negatif dari Bapak Ibu guru kalian, maka dibuang jauh-jauh, jangan diikuti. Lalu yang kelima, yang keenam adalah mengagungkan dan meyakini kesempurnaan ilmunya. Selanjutnya adalah menghormati. Nah, selanjutnya adalah cara berbakti kepada guru ketika guru tersebut sudah tidak ada atau sudah tidak mengajar kita lagi ya. Maka yang pertama adalah menghormati dan mengenang walaupun sudah wafat. Misalnya guru kita sudah tidak ada, sudah meninggal, maka cara berbaktinya adalah kita hormati dan kita kenang. Nah, kita kenang ilmunya, kita hormati ilmunya, kita hormati sanak saudaranya, kita hormati sahabat-sahabatnya. Yang kedua adalah bersikap sabar dengan perlakuan guru. Jadi harus sabar dan harus menerima bagaimana perlakuan guru terhadap kita. Lalu yang selanjutnya adalah menunjukkan rasa terima kasih atas ajaran guru. Nah, rasa terima kasih ini bisa dibentukkan dalam lisan, mengucapkan terima kasih Pak, terima kasih Bu, atau juga mengucapkan terima kasih dengan perbuatan, ya. Dengan perbuatan itu bisa kita wujudkan dengan mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru kita. Selanjutnya adalah sopan ketika berhadapan dengan guru, baik sopan secara lisan, sopan secara perbuatan. Lalu selanjutnya adalah jangan berpaling atau menoleh tanpa keperluan yang jelas. Misalnya sedang berpapasan sama Bapak Ibu guru, maka sebaiknya jangan menoleh, jangan berpaling atau pura-pura nggak kenal, tapi harus kamu sapa. Kamu senyum, kamu salam kepada Bapak dan Ibu guru. Dan yang terakhir adalah berkomunikasi dengan guru secara santun dan lemah lembut.
Baik, selanjutnya adalah hikmah atau manfaat ketika kita berbakti kepada guru kita. Yang pertama, pasti ilmu yang kita dapatkan akan menjadi suatu keberkahan. Yang kedua adalah ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga adalah mudah menerima pelajaran. Karena kita menerapkan berbakti kepada guru, secara otomatis kita menyenangi, kita mencintai guru kita, sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kita bisa masuk ke dalam akal kita, dan sehingga kita mudah menerima pelajaran. Yang keempat adalah selalu didoakan guru. Ingat, tadi menurut Imam Al-Ghazali, orang tua yang mengajari kita itu berarti disebut dengan orang tua. Maka doanya guru terhadap kita insya Allah akan diijabah sama Allah, ya. Jadi ketika kita menjadi murid yang selalu berbakti kepada guru, maka ketika guru mendoakan kita yang baik-baik, insya Allah yang kembali kepada kita adalah hal yang baik pula. Selanjutnya adalah memudahkan segala urusan. Dan yang terakhir adalah Allah akan memberikan kita sebuah anugerah berupa ilmu yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, dan kemudahan untuk mencapai cita-cita dan kesuksesan kita. Nah, kita lihat. Ingat ya, remember it. Ingat bahwa guru tidak minta dihormati, tetapi murid wajib menghormati guru. Alhamdulillah, semoga kita menjadi manusia yang selalu berbakti kepada orang tua dan guru kita. Alhamdulillah, materinya sudah selesai, semoga bermanfaat. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.